Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan makalah dari kelompok 9, yaitu dengan judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Amalia Hasanah, UPM 1912-4721. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan di sini yaitu pengertian globalisasi. Jadi menurut bahasa, global ialah seluruhnya atau menyeluruh, sedangkan globalisasi ialah pengglobalan secara keseluruhan aspek kehidupan, perwujudan, atau peningkatan atau perubahan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan. Nah, kemudian arti dari globalisasi secara luasnya yaitu adalah proses pertumbuhan negara-negara maju seperti halnya Amerika, Eropa, dan Jepang yang telah melakukan ekspansi besar-besaran. Kemudian berusaha mendominasi dan merubah dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer, ekonomi, dan pendidikan itu sendiri di Indonesia pada khususnya. Nah, adapun dari sudut peristilahan dari kata globalisasi sebenarnya yaitu masih mengalami problem atau masalah karena realitas serta subjektivitas pemakaian kata tersebut. Namun, globalisasi secara sederhana dapat ditunjukkan dalam bentuk perluasan skala, pengembangan wilayah, dan percepatan pengaruh dari arus dan pola-pola interregional dalam interaksi sosial. Nah, sementara itu, menurut sebagian orang, globalisasi adalah menghilangkan dinding dan jarak antara satu bangsa dengan bangsa lain. Nah, antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga semuanya menjadi dekat dengan kebudayaan dunia, pasar dunia, dan keluarga dunia. Nah, sebagian lainnya juga mengatakan globalisasi ialah mengubah dunia menjadi perkampungan dunia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nah, jadi dari beberapa pengertian di atas, globalisasi dapat kita simpulkan bahwa globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Nah, jadi pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dan juga globalisasi tadi merupakan sebuah fenomena kompleks yang memiliki efek luas terhadap semua dimensi kehidupan umat manusia. Nah, yang kedua itu ada pengertian pendidikan Islam. Nah, jadi pendidikan itu lebih daripada pengajaran. Nah, karena pengajaran sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, sedang pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Nah, jadi perbedaan pendidikan dan pengajaran itu apa sih? Nah, jadi perbedaannya itu terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Nah, jadi ada beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan Islam ini menurut Muhammad Yusuf Qaradawi. Nah, jadi pendidikan Islam itu adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Nah, jadi karena itu pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis maupun pahitnya. Nah, jadi sementara itu menurut Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselenggarakan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Nah, selanjutnya itu ada pengertian pendidikan Islam, yaitu merupakan suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Yaitu melalui proses di mana individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi sehingga ia mampu menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tegasnya senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad
D. Marimba, bahwa pendidikan Islam itu adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, jadi semua pengertian di atas yang tadi saya jelaskan lebih globalnya, lebih menyeluruhnya, yaitu sifatnya dan secara lebih teknis. Menurut Endang Saifuddin Ansari memberikan pengertian pendidikan Islam itu sebagai proses bimbingan atau pimpinan tuntutan usulan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa, pikiran, kemauan, perasaan, kemauan, intuisi, dan lain-lain. Dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam juga merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Nah, itulah pengertian dari globalisasi dan pengertian dari pendidikan Islam. Jadi ada banyak pengertian dari globalisasi itu menurut ahli tokohnya yang lain, dan pendidikan Islam itu juga banyak pendapatnya dari tokoh yang lain. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf, selebihnya saya serahkan kembali kepada teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adira Saidunisa, NPM 19125010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan Islam. Globalisasi bagikan mata pisau yang dapat menghadirkan manfaat jika dipahami secara benar dan dapat menghadirkan dampak negatif bila tidak dipahami secara benar. Berikut ini adalah beberapa poin positif yang ditimbulkan dari adanya globalisasi di dunia pendidikan secara umum dan pendidikan secara khusus. Yang pertama, sisi positifnya adalah sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Kemudian, yang kedua adalah kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Yang ketiga adalah meningkatnya kualitas pendidik. Yang keempat, meningkatnya kualitas pendidikan. Yang kelima, pertukaran pelajar. Yang keenam, mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Kemudian, di antara dampak negatif dari globalisasi adalah yang pertama, pemiskinan nilai spiritual. Tindakan sosial yang mempunyai nilai materi atau tidak produktif dianggap sebagai tindakan yang rasional. Kemudian yang kedua adalah jatuhnya manusia dari makhluk spiritual menjadi makhluk material. Yang ketiga, peran agama digeser menjadi urusan akhirat, sedangkan urusan dunia menjadi wewenang sains. Kemudian yang keempat, gabungan ikatan primordial dengan sistem politik melahirkan nepotisme, birokratisme, dan otoriterisme. Kemudian yang kelima adalah individualistik, budaya konsumerisme, hedonisme. Kemudian yang keenam, terjadinya frustasi eksistensial seperti hasrat yang berlebihan untuk berkuasa, kemudian merasa hidupnya tidak bermakna. Kemudian yang ketujuh, terjadinya ketegangan-ketegangan informasi di kota dan di desa, kaya dan miskin, dan konsumeris, dan lain-lain. Proses globalisasi yang sedemikian berpengaruh bagi kelangsungan perkembangan identitas tradisional dan nilai-nilai agama. Tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kalangan agamawan, pemikir, pendidik, bahkan penguasa harus merespons secara konstruktif terhadap berbagai persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat dan pengaruh globalisasi ini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi juga ada dampak positifnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Normalina Agustina, NPM 19124868. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya.
Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Nah, melihat era globalisasi yang penuh dengan tantangan ini, maka perlu diprogramkan upaya untuk menghadapi tantangan tersebut. Misalnya dengan melakukan rancangan kurikulum, baik perancang keterkaitan ilmu agama dan ilmu umum, maupun merancang nilai-nilai Islami pada setiap pelajaran. Mengkolaborasikan pendidikan Islam dengan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan minat siswa, dan dapat bersaing di era globalisasi ini, dan juga personifikasi pendidik di lembaga pendidikan Islam sangat dituntut memiliki jiwa keislaman yang tinggi. Karena bagaimanapun guru itu merupakan contoh teladan bagi muridnya. Jadi dituntut memiliki jiwa keislaman yang tinggi karena sebagai panutan. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan Islam yang berada dalam atmosfer modernisasi dan globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang besar bagi perbaikan umat, baik pada tataran intelektual, teoritis maupun praktis. Pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai moral untuk membentengi diri dari akses negatif globalisasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas atau liberating force dari himpitan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi. Pendidikan Islam diharapkan mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya sebagai penerima informasi global, tetapi juga harus memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat mengolah, menyesuaikan, dan mengembangkan segala hal yang diterima melalui arus informasi itu, yakni manusia yang kreatif dan produktif. Qadri Azizi mengatakan pada prinsipnya, globalisasi mengacu pada perkembangan yang cepat dalam teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi mudah untuk dijangkau. Dari perkembangan yang cepat di berbagai bidang inilah, pendidikan Islam bisa berpeluang besar untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cepat pula. Nah, jadi dengan cepatnya perkembangan di era globalisasi ini dengan kecanggihan teknologi, maka hendaklah pendidikan Islam dapat memanfaatkan kecanggihan dan kemajuan tersebut untuk juga mengembangkan atau mempromosikan pendidikan Islam secara lebih luas, secara lebih mudah dan mudah dijangkau ke seluruh dunia karena arus globalisasi ini. Jadi pendidikan Islam harus bijak dalam memanfaatkan perkembangan di era globalisasi ini dengan tetap menjaga batasan-batasan yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Dengan melihat tantangan serta peluang yang ada, maka agar pendidikan Islam tetap terjaga eksistensinya, maka diperlukan respon positif dari pemerintah dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, serta didukung kreativitas dari seluruh lembaga pendidikan Islam untuk terus mengembangkan kualitas mutu pendidikannya, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di era globalisasi sekarang ini. Untuk eksistensi pendidikan Islam di era globalisasi sekarang ini harus secara tepat dan tegas untuk mengambil sikap serta respon akan adanya arus globalisasi yang tidak mungkin dapat dihindari. Dan tentunya terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai implikasi dari globalisasi. Bersamaan dengan konsep pendidikan Islam di era global, pendidikan Islam juga haruslah mengarah pada bagaimana konsep kemasyarakatan yang cakupannya sangat luas. Konteks makro pendidikan tersebut yaitu kepentingan masyarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa dan negara dan bahkan juga kemanusiaan pada umumnya. Sehingga pendidikan Islam integratif antara proses belajar di sekolah dengan belajar di masyarakat atau learning society, yakni hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik, dan negara, karena pendidikan itu terjadi di masyarakat dengan
sumber daya masyarakat dan untuk masyarakat. Maka pendidikan dituntut untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan serta secara simultan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena demi pencapaian masyarakat madani yang sanggup berada di tengah percaturan dunia global. Nah, demi mewujudkan masyarakat madani ini, terdapat 10 prinsip pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi ini, yaitu yang pertama, pendidikan harus membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan dengan sektor-sektor lain. Yang kedua, pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan penciptaan dan pemeliharaan sumber yang berpengaruh seperti keluarga, sekolah, media massa, dan dunia usaha. Yang ketiga, prinsip pemberdayaan masyarakat dengan segenap institusi sosial yang ada di dalamnya, terutama institusi yang dilekatkan dengan fungsi mendidik generasi penerus bangsa, seperti pesantren, keluarga, dan berbagai wadah organisasi pemuda. Diberdayakan untuk dapat mengembangkan fungsi pendidikan dengan baik serta menjadi bagian yang terpadu dari pendidikan. Yang keempat, prinsip kemandirian dan pendidikan dan prinsip pemerataan menurut warga negara secara individual maupun kolektif untuk memiliki kemampuan bersaing dan sekaligus kemampuan bekerja sama. Yang kelima, dalam kondisi masyarakat pluralistik diperlukan prinsip toleransi dan konsensus. Yang keenam, prinsip perencanaan pendidikan. Pendidikan selalu dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakat madani Indonesia. Yang ketujuh, prinsip rekonstruksionis, bahwa kondisi masyarakat selalu menghendaki perubahan mendasar, maka pendidikan harus mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh perubahan tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat lebih berorientasi masa kini, sedangkan pendekatan rekonstruksionis lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi sekarang. Yang kedelapan, prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Yang ke-9, prinsip pendidikan multikultural. Sistem pendidikan harus memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, sehingga pluralisme harus menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan, dan pendidikan dapat mendaya gunakan perbedaan tersebut sebagai sumber dinamika yang bersifat positif dan konstruktif. Yang ke-10, pendidikan dengan prinsip global, artinya pendidikan harus berperan dan harus menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global. Beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai solusi bagi pendidikan Islam di era globalisasi. Yang pertama, perlu segera diwujudkan masyarakat atau komunitas pendidikan Islam yang terdiri dari profesional baik teoritis maupun praktisi pendidikan Islam yang secara penuh memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap nasib dan kemajuan pendidikan Islam. Yang kedua, perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk dapat kembali melahirkan para intelektual muslim yang handal sebagaimana ensiklopedik scholars di masa kejayaan Islam dahulu. Yang ketiga, perlu dilakukan dialog intensif dan perubahan dan terbuka dengan Barat yang dimaksudkan untuk membandingkan, menimba, dan jika perlu menyerap unsur-unsur yang dapat diterapkan bagi kemajuan pendidikan Islam. Yang keempat, perlu lebih dikembangkan model kajian pendidikan yang mampu berdialog secara terbuka dengan unsur-unsur luar, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikannya. Baik, begitulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan ataupun substansi isi dari topik yang saya dan teman-teman sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.